Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Spy Girl 007. Hai teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang masalah sekolah. Jadi ada 5 hal penting yang tidak pernah diajarkan di sekolah kita, termasuk aku. Oke, stay tune terus di sini. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Oh my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? Babe, you always on my gas lane. No, Got Hulu Plus, don't need no Netflix. no. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. No. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get. Sejak dulu, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Semua ilmu dan semua pengetahuan hanya bisa didapatkan melalui sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak bisa pinter, kamu tidak bisa sukses, hidupmu kejam, maka kamu harus sekolah. Begitu selalu kata orang tua kita dulu. Oke, dahulu itu memang benar. Namun saat ini, seiring dengan melesatnya kemajuan zaman, sekolah seolah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan peserta didiknya atau mempersiapkan mereka menjalani masa depannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal penting yang justru tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Anyway everyone, berikut 6 hal penting yang justru tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya akan mencoba explain di sini ya. Yang pertama, manajemen keuangan. Sekolah ini tidak mengajar kita bagaimana cara memanage keuangan atau manajemen keuangan. Jadi kalau kamu di sekolah diajarkan sejak kecil, termasuk saya dulu, pelajarannya adalah kamu harus nabung. Itu yang pertama kali diajarkan di sekolah. Uang itu harus ditabung, gemar menabung, agar esok lusa kamu bisa menggunakan tabungan itu untuk hal-hal yang lain. Sedangkan kalau kamu tanya sama semua orang sukses atau orang kaya, no, uang itu tidak untuk ditabung. Uang itu harus diinvestasikan, dijadikan barang dagangan, dijadikan modal usaha. Seperti itu yang benar. Tapi sekolah tidak mengajarkan hal itu. Enggak usah investasi dan sebagainya. Manajemen uang yang kecil aja seperti pengaturan uang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya uang segini ngaturnya bagaimana, harus apa dulu, apa yang diprioritaskan untuk dibeli. Mereka tidak mengajarkan reliabilitas itu di sekolah. Kamu beli ini salah apa tidak, beli itu benar apa tidak, itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Yang diajarkan itu, hitung-hitung uangnya dong. Akhirnya kamu kerja di kantor untuk menghitung uang orang, bukan uang kamu pribadi. Kedua adalah membangun relationship. Ini yang paling penting menurut saya. Sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara membangun relationship dengan baik bersama teman-teman kita. Kita tidak pernah diajari cara bergaul dengan baik. Yang diajarkan tidak boleh ngebully, harus saling menghargai, dan itu saja. Tapi teknisnya tidak diajarkan bagaimana membangun kekerabatan antara sesama teman dan lingkungan yang lain. Sedangkan orang sukses itu perlu tahu bagaimana cara membangun relationship antara dia dengan orang lain, begitu juga dalam kehidupannya. Setelah sekolah, kita membutuhkan relasi untuk membangun bisnis. Bahkan mencari pekerjaan pun butuh relasi, yang biasa dikenal dengan istilah orang dalam. Dan yang ketiga adalah komunikasi skill. Seperti yang terjadi pada lulusan S1 komunikasi. Kalau kamu lulus sarjana di bidang komunikasi, kamu tidak diajarin bagaimana caranya bicara di depan banyak orang. Kamu tidak diajarin bagaimana caranya bicara di depan kamera.
Kamu tidak diajarkan bagaimana caranya mendapatkan perhatian orang ketika kamu berbicara. Itu tidak diajarkan. Kamu hanya belajar seni komunikasinya saja, teori komunikasi sampai retorika, hanya itu. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Makin lama lulusannya akan semakin ketinggalan zaman. Karena dulu belum ada yang namanya komunikasi lewat sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kita juga tidak diajari bagaimana bersosial media yang baik dan benar, bagaimana mendapatkan uang dari sosial media, bagaimana menjalankan bisnis melalui sosial media, bagaimana cara manajemen Instagram, membuat karakter Anda di YouTube. Itu semua tidak pernah diajarkan. Padahal itu semua menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Kita belak-belakan saja deh. Semua orang butuh uang. Untuk apa sekolah? Ya, ingin sukses. Apa tolak ukur kesuksesan? Salah satunya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan itu harus dengan uang. Dan yang keempat yang tidak pernah diajarkan di sekolah adalah negosiasi. Sama seperti jika kamu lulusan sarjana akuntansi, kamu tidak diajari bagaimana negosiasi dengan orang lain, bagaimana tawar-menawar dengan harga bersama orang lain. Itu nggak diajarin. Sedangkan ketika kamu keluar dari sana, selesai kuliah, kamu harus jago nawar harga, negosiasi dengan orang lain, bagaimana cara mendapatkan hati orang tersebut, bagaimana caranya orang percaya dengan barang yang kita jual, dan itu semua tidak diajarkan di sekolah. Akuntansi ya, diajarkan menghitung uang, bagaimana pembukuan yang baik, pembukaan laporan, pembuatan laporan, yang ujung-ujungnya kamu kerja di bank untuk hitung uang orang lain, tetapi bukan menghitung uang kamu sendiri. Yang kelima adalah fokus. Ibaratnya sebuah lensa. Hasil jepretan kita akan jernih ketika disetting untuk fokus pada objek tertentu saja. Ini penting. Di sekolah mengajarkan kita untuk tidak fokus dengan satu hal. Sama seperti tulisan saya sebelumnya yang membahas 5 alasan sekolah tidak penting lagi. Di sana terdapat 1 poin. Saya menuliskan yang intinya bahwa sekolah menurut kita mampu di banyak hal sehingga tidak fokus pada satu hal. Ini yang menarik. Karena sekolah ingin nilai kita yang jelek agar bagus semua, tapi tidak melihat mana nilai kita yang paling bagus. Artinya, hal atau edukasi yang mana yang paling bagus di antara nilai kita tersebut. Misalnya, nilai matematika Anda jelek, sedangkan nilai pelajaran seni Anda tinggi. Begitu mencolok dibandingkan semua teman Anda di kelas. Apa yang terjadi? Nilai seni Anda tidak dihitung, tidak dipertimbangkan untuk dikembangkan. Yang menjadi perhatian adalah hanya kepada nilai matematika Anda yang harus bagus dan harus juara. Harus diberikan les tambahan, diberikan tugas tambahan belajar di rumah. Ya, ini terjadi karena sekolah tidak pernah mengajarkan kita fokus pada hal-hal tertentu saja. Sedangkan orang yang sukses adalah orang yang bisa fokus terhadap satu hal, dijalankan dengan benar dan baik dan berhasil di situ. Yang diajarkan di sekolah pokoknya kamu harus mampu semua, tidak peduli kemampuan kamu yang menonjol. Saya pikir bahwa kalian juga tahu bahwa hal itu salah. Jika kamu sempat membaca ini, kamu punya anak, keluarga yang masih sekolah, beritahu mereka, didik mereka untuk fokus sama satu hal yang dia sukai. Seperti yang saya paparkan pada tulisan sebelumnya. Subhanallah walhamdulillah. Yang keenam adalah belajar gagal. Sebagai penutupan video ini, yang ingin saya sampaikan bahwa sekolah tidak mengajari kamu untuk gagal. Sekolah tidak akan pernah berkata bahwa hal yang harus kamu lakukan jika kamu gagal adalah demikian. Kalau kamu nilainya jelek, kamu dimarahi oleh guru.
Kalau kamu nilai ulangannya jelek, maka kamu harus diberi nilai dengan skor negatif. Nilai UN buruk, maka kamu gagal. Itu dulu, untungnya sudah ada pengulangan. Sampai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Sedangkan kita tahu bahwa semua orang sukses, semua kata bijak mengajarkan bahwa salah satu kunci sukses adalah kegagalan. Gagal terus-menerus dan belajar dari kegagalan tersebut. Kegagalan itu bukan untuk dinilai. Pernah tidak sekolah mengajari cara menghadapi kegagalan? No way, sekolah tidak pernah mengajarkan cara menghadapi kegagalan. Kalau nilai kamu jelek, ya belajar lagi terus sampai kamu bisa bagus. Sedangkan nilai kamu yang jelek adalah pelajaran yang kamu tidak suka. Akhirnya, sekolah menggunakan sistem Pavlov. Sistem Pavlov merupakan teori behaviorisme yang eksperimennya dilakukan pada seekor anjing. Anjing itu kalau nurut dikasih makanan sebagai reward, dan kalau tidak nurut dikasih hukuman. Punishment and reward atau hukuman dan hadiah. Kalau nilai kamu bagus dan dapat nilai tinggi, kamu akan dapat pujian dari guru-guru kamu. Dan kalau nilai kamu jelek, kamu akan dimarahi oleh guru. Kamu bahkan sampai di rumah juga dimarahi sama orang tua. Saya tidak setuju dengan hal itu. Kalau nilai kamu jelek, seharusnya kamu tidak dimarahi, tapi dikonsultasikan. Kenapa nilai kamu bisa jelek? Lalu apa yang bagus? Dan fokus yang bagus itu untuk dikembangkan. Karena sekali lagi, bahwa seni gagal adalah hal yang paling penting dalam menggapai kesuksesan nantinya. Anyway everyone, saya ingin mengatakan bahwa sekolah mengajarkan hal yang sama sekali belum tepat atau tidak tepat. Dalam pengertian, banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah yang bisa membuat kamu sukses. Jangan menganggap kalau sekolah kamu tinggi maka kamu akan sukses. Karena telah terbukti, banyak orang yang sukses, yang kaya, yang berhasil adalah mereka yang nilainya pas-pasan saat di sekolah dulu. Dan mereka yang nilainya tinggi di sekolah akhirnya kerja dengan orang yang nilainya pas-pasan tadi. Ibaratnya, orang yang juara 1 di sekolah justru akhirnya bekerja pada orang yang sama sekali tidak mendapatkan juara pada waktu mereka sekolah. Yang terpenting adalah kamu harus selalu belajar. Selalu mempelajari hal-hal baru dan tidak berhenti belajar. Dan tidak mesti harus melalui sekolah. Karena banyak cara untuk dapat mendapatkan pengetahuan di luar sekolah kamu. Oke, saya pikir mungkin sampai di sini dulu videonya. Thank you for watching and I love you all.